Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyaningsih dengan NIM 12217220008 dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Kali ini aku akan menerangkan atau menjelaskan serangkaian dari etika dan komunikasi bisnis, yang dimana kalian juga harus mempelajari apa sih sebenarnya yang harus dilakukan saat berbisnis ataupun juga berkomunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan feedback yang baik. Nah, kali ini untuk pelajaran khusus etika dan komunikasi bisnis, aku akan menjelaskan beberapa hal untuk kalian, tips dan trik dan juga ilmunya dalam beretika dan komunikasi bisnis. Nah, untuk kalian yang mau mencoba untuk memulai bisnis, usaha, UMKM, ataupun mikro, besar ya, perusahaan besar, tentu yang kita cari-cari terlebih dahulu adalah strategi dan juga bagaimana marketingnya atau bagaimana caranya kita untuk menjualnya. Keuangannya kita harus pelajari ya kan. Tentu itu hal yang pertama kali kita harus lakukan. Tapi sebenarnya ada utama yang perlu kalian pelajari atau kuasai dan serap ilmunya, yaitu tentang etika dan komunikasi bisnis. Ini penting banget untuk di dunia usaha maupun kita berkomunikasi dengan orang lain, karena usaha apapun itu berkaitan dengan orang lain, ya kan? Makanya kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana sih cara kita untuk beretika dalam berbisnis, bagaimana sih cara kita itu untuk berkomunikasi dalam berbisnis gitu kan. Nah, jadi untuk kali ini aku mau menerangkan tentang etika dalam berkomunikasi berbisnis. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih arti dari etika komunikasi itu sendiri. Jadi, etika komunikasi adalah sebuah rangkaian yang di dalamnya itu terdapat prinsip komunikasi dan juga ada mencakup semua komponen dari komunikasi. Kita dalam berkomunikasi juga perlu adanya 5W1H guys. Jadi nggak cuma bahasa Inggris aja. Yang dimana 5W1H ini terdapat ada who, what, where, why, dan how, ya kan? Itu mencakup semua komunikasi yang dimana kita harus berbicara dengan seseorang dan agar bisa mendapatkan feedback yang baik. Nah, dari 5W1H itu ternyata kita bisa menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari guys ya, dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh bohong. Ya, kita harus jujur saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, kita tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Artinya kita harus bersikap dewasa dimanapun kita berada, dimanapun kita berbicara dengan lawan bicara kita. Lalu kita juga harus lapang dada, artinya tidak boleh baper ya. Nah, lalu kita juga harus menggunakan panggilan atau sebutan yang baik kepada orang lain. Gak boleh dengan menggunakan kata kotor, manggilnya dengan kata-kata yang tidak bagus gitu kan. Ini akan membuat citra kita menjadi down, ya kan. Lalu kita juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, artinya harus efektif dan juga efisien. Lalu kita tidak boleh emosi. Ya, tadi kita nggak boleh bohong ya. Terus kita juga harus bersikap dewasa, nggak boleh baper ya kan. Nah, ini kita nggak boleh emosi, nggak boleh. Kita harus sabar banget, harus sabar agar kita tuh berkomunikasinya tuh lancar dengan orang lain ya kan. Apalagi kalau kita tuh sedang berbisnis ya kan. Lalu kita juga harus berinisiatif melakukan dialog pertama kali. Sebagai pembuka dialog gitu ya, kita harus berinisiatif ya kan, apalagi kalau dalam dunia bisnis memang kita harus menerapkan itu ya, apalagi kalau kalian tuh seorang sales ataupun juga CEO ya kan. Nah, itu harus ada inisiatif juga untuk berkomunikasi terlebih dahulu kepada lawan bicara kita ya kan. Nah, lalu kita juga harus berbahasa yang baik ya kan, harus sopan dan juga ramah. Dimana kita juga tadi diterapkan gak boleh emosi, gak boleh baper, gak boleh bohong ya kan. Nah, ini kita harus diterapkan, harus sopan, ramah ya kan. Jadi orang lain juga melihat kita tuh
wah ini mbak-mbaknya tuh sopan banget ya gitu. Lalu kita juga harus menggunakan pakaian yang pantas ya, yang bagus, yang enak dilihat gitu. Jadi orang lain juga nyaman pas bicara dengan kita gitu. Lalu yang terakhir kita harus bertingkah laku yang baik ya, nggak boleh pecicilan. Jadi memang kita tuh di dunia bisnis apapun itu ya, kita berkomunikasi dengan orang lain ya, nggak harus di dunia bisnis dan pokoknya yang lain-lain itu memang harus diterapkan yang adanya etika ya dalam berkomunikasi. Dengan begitu orang lain juga akan melihat kita tuh, wah enak nih buat bicara gitu kan, enak nih buat diajak curhat dan segala macamnya. Jadi ya kita punya power di situ ya kan. Jadi nanti kita saat berbisnis kita sudah menguasai strategi dan segala macamnya, marketing juga bagus ya kan. Kita udah tahu caranya tentang keuangan. Nah, dalam berkomunikasi ini penting banget, karena apapun itu kita memulai itu dari komunikasi dan juga ada etika di dalamnya guys. Jadi untuk memuluskan bisnis kalian ini ya, kalian harus menerapkan ini semua yang sudah aku sebutkan tadi agar kehidupan bisnis kalian itu lancar, dan juga siapapun itu yang sedang menjalankan bisnis maupun yang menjalankan bisnis orang itu juga akan lancar terus. Nah, untuk contoh-contoh teknik komunikasi yang baik itu ada, kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang baik ya, yang mudah dimengerti dan menyesuaikan lingkungan yang ada, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain ya. Lalu yang kedua itu kita harus menatap mata lawan bicara kita. Dimanapun kita berada, kita sedang berbicara dengan manusia lain, dengan lawan bicara kita, usahakan untuk menatap mata lawannya ya, agar komunikasi ini akan berjalan lancar. Lalu kita harus memberikan ekspresi yang murah senyum ya kan, ramah, gak boleh cemberut, gak boleh emosi atau gimana, itu akan memperkeruh keadaan kalau kalian menjelek-jelekan diri ya kan. Lalu menggunakan gestur tubuh yang sopan dan juga ramah ya, yang wajar aja, gak boleh petakilan lah. Lalu kita juga harus menggunakan pakaian yang rapi kan. Nah ini kalau misalkan kalian berhijab ya tutuplah aurat kalian ya kan. Lalu kita menggunakan pakaian yang rapi ya dimanapun kita berada. Lalu kita harus menerima segala perbedaan dari pendapat atau perselisihan yang kita komunikasikan dengan orang lain ya. Kita harus legowo. Apapun itu kita harus menerima bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan pendapat berbeda-beda. Jadi kita harus terima itu. Lalu kita harus menghargai masukan ataupun kritik ya dari orang lain. Jadi misalkan ada kritik nih untuk kita, ya udah kita saring kritikannya, kita terima, dan kita juga harus hargai apapun yang orang lain itu katakan kepada kita. Lalu kita harus mampu menetapkan diri kita dan menyesuaikan gaya komunikasi kita itu sesuai dengan karakteristik lawan bicara ya kan, menggunakan volume dengan nada yang pelan ataupun juga ramah ya kan. Lalu menggunakan intonasi yang suara yang kecepatannya itu tidak melebihi batas wajar gitu kan. Jadi kita harus lemah lembut, kita juga harus lugas juga kan, harus tegas gitu. Jadi pokoknya ini cara agar komunikasi itu kita tuh lancar ya, harus menyesuaikan bahasa, intonasi, nada dan segala macamnya itu memang harus terstruktur ya kan, biar komunikasinya itu kita tetap berjalan lancar dan mungkin usahanya, bisnis kita tuh semakin baik gitu. Nah lalu yang terakhir itu kita harus menggunakan komunikasi nonverbal ya, baik secara sesuai budaya yang berlaku. Nah lalu kita akan masuk ke dalam elemen dasar komunikasi yang menjadikan objek studi tentang teori komunikasi yang sering digunakan ya. Yang pertama itu ada sumber. Nah, ini adalah asal atau tempat pesan itu dimulai. Ya, lalu yang kedua ada media. Ini adalah sebuah alat atau cara pesan yang disampaikan. Ya, itu seperti apa? Misalnya lewat bicara, lewat telepon, gitu kan, dari surat, email maupun juga iklan, gitu kan. Lalu kita harus ada tujuan. Ya, ini sebenarnya mau kemana? Ya kan? Kepada siapa pesan ini ditujukan? Lalu ada tanggapan, ya. Tanggapan ini seperti ada reaksi dari orang tersebut atau jawaban dari penerima setelah menerima pesan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, lalu kita pengiriman. Nah, pengirim ini adalah orang atau pihak yang mengirimkan pesan, ya. Lalu ada penerima, yang dimana ini adalah orang yang atau menerima pesan.
dan juga ada pesan, itu adalah isi atau informasi yang kita sampaikan. Nah, contoh pertama itu ada di bidang pemasaran atau periklanan, yang dimana ini merupakan sebuah bentuk presentasi ataupun juga sebuah promosi, ya kan, untuk orang lain itu bisa melihat produk kita ataupun juga usaha yang kita bangun. Nah, contoh berikutnya yaitu promosi penjualan atau sales promotion, yang dimana insentif atau penawaran nilai tambah jangka pendek untuk mendorong dan mempercepat pembelian suatu produk, penjualan dari jasa maupun juga produk. Ini juga memerlukan adanya ilmu komunikasi dan juga etika, yang dimana etika tadi sudah saya sebutkan dan diterapkan juga harus di promosi penjualan jika kalian itu sebagai sales gitu. Nah, berikutnya ada hubungan masyarakat dan publisitas, atau yang disebut juga membangun hubungan baik dengan publik dan menciptakan citra dan perusahaan yang baik dan mengklarifikasi isu yang dapat bisa merugikan perusahaan. Ada penjualan personal atau personal selling, yang dimana komunikasi dua arah atau tatap muka, di mana penjual menjelaskan fitur atau brand kepada pembeli, lalu sering berfokus pada pemecahan masalah, yang dimana dan menciptakan nilai bagi pelanggan atau partnership. Nah, lalu juga aku mau menjelaskan tentang keterampilan dasar atau basic skill dalam pelayanan atau customer service. Kita harus fokus kepada pelanggan, ya kan? Kita fokus, nggak boleh sliveran, ya kan, kemana-mana pikirannya atau pandangannya. Lalu yang kedua, kita harus memberikan pelayanan yang baik, yang juga efisien. Lalu ketiga, kita harus tingkatkan lagi harga diri pelanggan. Nah, ini penting banget karena pelanggan itu suka banget ya dipuji-puji, ya kan, suka banget diprioritaskan terlebih dahulu atau segala macamnya, karena pelanggan itu adalah raja, ya kan. Nah, lalu keempat, kita juga harus menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan pelanggan. Ya, kali kalau misalnya kita hubungannya tuh nggak baik, ya mungkin komunikasi kita juga nggak akan lancar. Jadi kita harus utamakan juga hubungan yang baik kepada pelanggan, ya. Lalu yang kelima, kita memberikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Lalu selanjutnya itu kita harus ketahui apa yang diinginkan dari pelanggan. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang memberikan penjelasan dan informasi yang baik. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu gitu kan, pelanggan ini sebenarnya inginnya apa gitu kan dari penjelasan yang sudah kita lakukan. Nah, kita juga sebenarnya harus tanya, ibu atau bapak mau ngapain ke sini, ibu sama bapak keperluannya apa dan segala macamnya, atau produk yang dibutuhkan apa, dan juga bapak ingin menjual apa dan segala macamnya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, kita harus menjelaskan layanan apa yang disediakan oleh perusahaan gitu. Lalu berikutnya, alihkan tugas kepada yang lebih mampu jika tidak bisa melayani. Nah, ini kalau kalian gak sanggup atau kalian masih gagu, kan kalian itu kan masih karyawan yang baru gitu ya. Ya, kalau kalian memang masih dari masa training, ya harus perlu dampingan bagi dengan orang yang ahlinya gitu, atau atasan kalian, agar kalian itu tidak gagu saat berhadapan langsung dengan pelanggan di lapangan maupun juga di kantor, yang jika kalian bertemu dengan customer gitu. Nah, akhirnya kita berada di ujung akhir tayangan video ini. Jadi aku mau menjelaskan tentang kesimpulan yang aku rangkum, yang aku dapatkan dari materi yang sudah kita bahas tadi, bahwa sebenarnya materi ini tuh menekankan tentang etika komunikasi bisnis adalah dasar bagi setiap usaha, karena ia adalah serangkaian prinsip mengatur komunikasi bisnis secara adil dan juga sesuai dengan hukum. Mana tadi juga aku sudah menyebutkan beberapa pentingnya etika dan komunikasi dalam berbisnis. Salah satunya itu ada harus jujur, harus sopan, ramah, ya kan, kepada pelanggan. Nah, terus juga kita tadi menjelaskan tentang penerapan bisnis dan juga pemasaran itu seperti apa. Lalu kita juga harus fokus pada pelayanan pelanggan atau customer service yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, ini secara keseluruhan sebenarnya materi ini menyimpulkan bahwa membangun bisnis yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar produk. Atau layanan yang bagus, tetapi juga ia harus memerlukan integrasi dan juga kemampuan untuk berinteraksi secara etis dan juga profesional dengan semua pihak, terutama pada pelanggan. Oke, bagi kalian yang mau menerapkan ilmu komunikasi etika bisnis ini, benar-benar harus dicatat semua materi yang sudah aku jelaskan pada tayangan video ini. Semoga bermanfaat, dan juga ini adalah tugas ujian tengah semester aku di Universitas Bakri, yang dimana di pengampu pembimbingnya itu adalah Ibu Dia. Semoga aku mendapatkan nilai yang lumayan baik. Semoga juga teman-teman sekalian yang melihat video ini bisa sukses terus, yang mau menjalankan usahanya, dan juga bagi kalian yang ingin menerapkan atau
mengembangkan ilmu komunikasi, boleh disimpan, boleh dicatat dan segala macam dari materi ini, karena ini juga penting banget kita sama-sama belajar untuk jauh lebih baik ke depannya. Harus pede, harus bisa berkomunikasi dengan pelanggan maupun juga customer dan orang lain dan manusia lain di sekitar kita, agar kita juga mendapatkan power yang luar biasa bagus ya di depan halayak manusia gitu kan. Kita juga mendapatkan value yang baik, karena tadi juga sudah disebutkan kita juga harus bertingkah laku yang baik, yang sopan dan ramah. Itu penting banget. Pokoknya setiap kita melakukan sesuatu, adab, etika itu harus diutamakan terlebih dahulu, baru kita bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan juga komen jika ada masukan. Dadah, see you next time.